Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas bin Malik mengkisahkan seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Mi'laq. Dia adalah seorang yang wara', dia seorang yang ahli ibadah, dia juga seorang pedagang yang hebat. Dalam sebuah perjalanan dagangnya, dia pernah dihadang oleh perampok. Maka dia diacungi dengan pedang perampok itu. Maka akhirnya dia mengatakan, serahkan barangmu dan juga nyawamu. Maka Abu Mi'laq mengatakan, bukankah yang kamu inginkan adalah hartaku? Maka silakan ambil hartaku dan biarkan aku meneruskan perjalananku. Maka perampok tetap mengatakan bahwa tidak, saya adalah ingin harta dan nyawamu. Maka Abu Mi'laq mengatakan, kalau begitu saya minta satu hal dari kamu. Apa itu? Saya minta izinkan saya sebelum kau membunuh aku, maka aku akan sholat dulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Mi'laq diizinkan. Lantas Abu Mi'laq ini ambil air wudhu, kemudian dia sholat 4 rakaat. Setelah sholat, Abu Mi'laq kemudian berdoa, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'al lima yurid, as'aluka bi'izzatika alladzi la turam, wa mulkika alladzi la yudam, wa binurika alladzi mala arkana arsyik, an takfiyani syarra hadzal lis, ya mughith aghithni. Ya zat yang maha penyayang, yang memiliki arsy yang mulia, wahai zat yang bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya, aku mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak ada tandingannya, dan kerajaanmu yang tidak terbatas, dan dengan cahayamu yang memenuhi menembus seluruh penjuru arsy. Tolonglah aku, hindarkanlah aku dari keburukan penjahat ini, dari keburukan perampok ini. Ya mughith aghithni, ya zat yang maha penolong, maka tolonglah aku. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah SWT, ia membaca doa ini 3 kali. Setelah 3 kali ia baca, maka kemudian muncullah seorang laki-laki berkuda dengan buah tombak, dan dialah yang membunuh perampok yang hendak merampok Abu Mi'laq. Maka setelah perampok itu terbunuh, kemudian dia mendatangi Abu Mi'laq yang sedang duduk, kemudian diangkatlah dia untuk berdiri. Dan kemudian Abu Mi'laq kaget dan menanyakan, siapakah Anda? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong saya lewat Anda. Siapakah Anda sebenarnya? Maka seorang tadi mengatakan bahwa saya adalah malaikat penghuni langit yang keempat. Dan dia mengatakan bahwa ketika Anda berdoa yang pertama, maka ada suara gemerincing di pintu-pintu langit. Ketika Anda doa yang kedua, maka ada suara bising, suara gemuruh di seluruh penduduk langit. Ketika Anda doa yang ketiga, maka dikatakan ini adalah doa orang-orang yang terkena musibah, terkena bencana. Maka kemudian aku mohon pada Allah SWT, ya Allah, tolonglah aku, kirimkan aku untuk menolong dia. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah singkat ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tentang fadilahnya orang yang istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Mi'laq adalah orang yang ahli ibadah, dia istiqomah dalam ibadah, dalam posisi apapun, ya, dalam posisi suka, dalam posisi duka, dia tidak melupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tentang fadilahnya orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dia berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya tergantungan yang tinggi hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya setelah dia berusaha dengan sekuat tenaga dia. Kemudian yang ketiga adalah termasuk bagian dari hikmah orang yang berdoa dan diulang-ulang doa itu. Kemudian yang keempat, Al-Hasan mengatakan bahwa ini juga termasuk bagian dari keutamaan sholat sunnah setelah wudhu. Ketika dia kemudian berdoa, maka doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.